Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cristiano, tentunya di channel CRN Penjelajah. Jadi seperti biasa, seperti yang sudah kalian lihat, saya sudah berada di hutan dan kita siap untuk berjalan merayap hutan kita ini untuk mengamati kehidupan makro yang bisa kita jumpai hari ini, dan tentunya kita juga sambil mengenal dan mempelajari habitat atau nama-nama ilmiah dari kehidupan makro yang kita jumpai untuk hari ini ya teman-teman. Dan langsung saja kita akan mulai berjalan. Oke, sambil berjalan sepertinya saya terkena sesuatu yang sangat gatal ini teman-teman. Mungkin rengas ke apa, ketika masuk ke dalam hutan sini kayaknya saya tersentuh rengas ini teman-teman, gatal sekali. Ciri-ciri kena rengas ini nih. Mungkin ketika masuk berjalan saya tidak terlalu memperhatikan jalan dan gatal sekali bendol-bendol ini. Kalau nyamuk saya tidak seperti ini, biasa kena gigit teman-teman. Kita langsung saja berjalan sambil menahan rasa gatalnya. Kita menemukan sesuatu yang cukup unik menurut saya teman-teman, karena warnanya kemungkinan besar ini warna kuning agak kecoklatan ya. Dan untuk warna payungnya itu, dan untuk warna tangkainya kemungkinan besar dia ini coklat teman-teman, dan dia tidak mempunyai lamela. Dan saya sedikit bingung, atau memang saya tidak mengetahui nama ilmiah dari jamur ini. Oke, ini dia jamur yang saya maksud ya teman-teman. Dari warna payungnya itu kuning, tapi tidak kuning-kuning amat, mungkin agak kecoklatan sedikit. Dan rasanya itu seperti kertas untuk teksturnya ya. Untuk lamelanya dia atau insangnya atau gillsnya dia tidak seperti jamur yang lain yang punya garis-garis seperti insang ikan gitu ya. Dia ini lebih kayak kertas dan tidak kasar juga, halus rasanya teman-teman. Untuk lamelanya dan tangkainya kalian bisa lihat ini warna agak kecoklatan. Dan jujur saya tidak mengetahui jenis jamur ini ya teman-teman. Kemungkinan besar ini masuk kelompok Maras Microporus ya teman-teman, karena dia di kayu yang ini masih kayu cukup keras teman-teman. Dari saya, bagaimana menurut kalian? Apa kalian bisa mengidentifikasi nama ilmiah dari jamur ini? Dan kita kembalikan ke habitatnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu keanekaragaman hayati kita yang ada di alam ini ya teman-teman. Terutama untuk jamur, kita tidak bisa mengidentifikasi nama jamur itu berdasarkan sifatnya di lapangan. Mungkin kita bisa memperkirakan saja, tapi tidak akurat ya teman-teman, karena kalau untuk keakuratan nama ilmiah sebuah jamur itu butuh riset laboratorium. Dan kita terus berjalan. Nah ini teman-teman, kalau yang ini saya menyimpulkan ini jamur jenis Microporus ya teman-teman, karena bentuknya seperti kipas. Dan itu memang salah satu ciri khas Microporus pada umumnya. Dan dia tumbuh memang di kayu seperti ini. Dan mungkin kalian bisa lihat secara detailnya untuk videonya, ini dia. Oke guys, ini dia Microporusnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri bentuk tudungnya ini seperti kipas ya teman-teman. Dan untuk teksturnya dia cukup tebal kalau untuk ukuran jamur. Dan ini memang ciri-ciri khas utama dari Microporus itu berbentuk seperti kipas. Bukan kipas yang menggunakan dinamo motor ya teman-teman. Kipas yang masih manual, yang dikipas-kipas pakai tangan begitu. Dan untuk lamelanya dia memang terlihat memiliki pori-pori halus seperti ini. Dan saya bisa menyimpulkan ini jamur mungkin genus Microporus. Dan dari warnanya memang ciri khas warna Microporus itu seperti ini teman-teman. Maaf agak nyendat untuk ngomong, dan terlihat seperti 3 dimensi lah. Ini salah satu jamur yang cukup unik dan menarik menurut saya, dan dingin. Oke, dan kita kembali berjalan mencari
kehidupan apa lagi yang bisa kita amati untuk kita sama-sama melihat dan sama-sama belajar lagi ya teman-teman. Lanjut berjalan. Oke, dan kita bertemu lagi jamur. Ini masuk dalam kelompok jamur bola gas atau puffball ya teman-teman. Tentunya jamur yang kita temui ini sudah tidak aktif. Namun atau meskipun jamur ini sudah tidak aktif, ini termasuk salah satu jamur yang masuk kelompok jamur cukup berbahaya bagi manusia ya teman-teman. Karena ketika sudah tidak aktif, tugasnya itu sebagai kontainer untuk penyebaran spora ya teman-teman. Jadi kalau bertemu jamur seperti ini jangan dipencet atau jangan disentuh, karena ketika dipencet atau disentuh miliaran spora itu bisa keluar dari jamur seperti ini, dan kalau dihirup mungkin efek jangka panjangnya bisa mengganggu saluran pernapasan terutama di paru-paru teman-teman. Jadi sebagai tambahan buat kalian semua, jangan menyentuh jamur ini kalau bertemu. Dan ini dia penampilan jamurnya secara dekat. Oke, ini dia tampilan jamurnya dari jarak dekat teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri. Ini sudah banyak spora dan jamur sudah tidak aktif ya. Ini jamur sudah mati. Kalau saya analisa dan dari kesimpulan pribadi saya, ini jamur masuk kelompok puffball atau bola gas teman-teman. Dan ini cukup berbahaya bagi manusia jika sporanya sampai terhirup. Itu bisa mengganggu pernapasan, dan kalau dimakan kemungkinan besar dia mengganggu pencernaan. Jadi jamur seperti ini tidak boleh dikonsumsi ya untuk kalian. Dan saya coba zoom untuk memperjelas. Oke, jadi bentuknya seperti ini sudah seperti kontainer penyimpanan logistik kalau untuk kita. Dia sebagai penyimpanan spora yang tujuannya untuk penyebaran agar tetap bisa berkembang. Ya memang sudah tidak karuan ya teman-teman, karena dia memang sudah tua, ini sudah tidak aktif. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada kesalahan dalam mengidentifikasi atau menyebutkan nama ilmiah sebuah jamur, tolong dibantu dikoreksi ya teman-teman, karena di sini saya juga niatnya mengajak kita semua sama-sama belajar untuk mengenal keanekaragaman hayati kita yang ada di Kalimantan. Dan buat kalian yang lagi beraktivitas, tetap semangat untuk beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam CRN Penjelajah.